Selamat datang kembali anak-anak di pelajaran IPS kelas 9. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai benua Australia dan benua Antartika. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menunjukkan letak benua Australia dan benua Antartika. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Australia. Yang ketiga, merinci karakteristik benua Australia dan benua Antartika. Dan terakhir, menunjukkan negara-negara bagian dalam region benua Australia. Baik, apa yang kamu tahu tentang Australia? Apakah kalian pernah melihat fauna ini? Atau ini? Ya, kalian pasti tahu ya, ini adalah koala dan kanguru. Nah, dua fauna ini adalah fauna khas dari benua Australia. Selain itu, Australia pun terkenal dengan salah satu landmark, yaitu gedung opera atau Opera House yang lokasinya terletak di kota Sydney, Australia. Baik, benua Australia terletak di sebelah selatan Indonesia. Ditemukan pertama kali oleh James Cook dari Inggris pada tahun 1770 ya. Nah, penduduk asli benua Australia adalah suku aborigin. Nah, suku aborigin ini memiliki bentuk fisik mirip orang Papua, karena memang mereka atau keturunan orang Papua pada zaman dahulu kurang lebih 40.000 tahun yang lalu ini menjelajah ke benua Australia. Dalam perkembangannya, bentuk fisik mereka saat ini rata-rata lebih kecil dan lebih pendek dari orang Papua. Rambut mereka keriting, tapi sebagian warnanya sudah kemerah-merahan atau coklat pucat, sedangkan warna kulit mereka gelap. Ya, jadi penduduk asli benua Australia adalah suku aborigin yang memiliki penampilan fisik seperti orang Papua. Nah, benua yang terletak di sebelah selatan Indonesia ini merupakan benua yang unik, karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, namun penduduknya pada saat ini sebagian besar adalah ras Kaukasoid yang berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Jadi pada hari ini sebagian besar penduduk Australia itu berkulit putih, ya, mirip secara fisik dengan orang-orang Eropa. Mengenai hal ini akan kita bahas kemudian ya. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dengan luas wilayah 8.945.000 km persegi. Dengan luas sebesar ini menempatkan Australia di posisi paling terakhir atau paling buncit dalam urutannya sebagai benua terkecil di dunia. Sebagian besar wilayahnya atau 70% berupa gurun. Tepatnya sebagian besar berada di wilayah Australia bagian tengah. Nah, berikut batas-batas wilayah benua Australia. Nah, benua Australia berbatasan dengan Laut Timor, Selat Arafuru, dan Selat Torres di sebelah utara. Di sebelah timur, benua Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sedangkan di sebelah barat dan sebelah selatan, benua Australia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, berikut beberapa fakta menarik mengenai benua Australia. Yang pertama, benua Australia merupakan negara benua. Maksudnya, dalam satu benua hanya terdapat satu negara saja, yaitu Australia. Ini berbeda dengan benua-benua yang lain. Ambil contoh, di Asia, itu terdapat beberapa negara di dalamnya. Misalnya, Indonesia, Jepang, Korea, India, Saudi Arabia, dan lain sebagainya. Berikutnya terdapat gugusan karang terbesar di dunia, yaitu The Great Barrier Reef. Ini lokasinya sebagian besar berada di sebelah utara Australia. Lalu 90% populasi di Australia tinggal di perkotaan. Nah, ini menarik. Memiliki populasi kanguru yang lebih banyak daripada manusia ya. Lalu Australia pun menjadi rumah bagi spesies hewan yang mematikan di dunia. Ya, misalnya hiu putih yang sebagian besar ditemukan di Australia bagian selatan. Lalu ada gurita cincin biru, dan juga ada ular harimau atau tiger snake yang memiliki kadar racun yang cukup mematikan bagi manusia.
Nah, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran di Australia ya, yang sampai hari ini masih dipelajari di beberapa sekolah di Australia. Nah, sebelumnya kita sempat bahas mengenai penduduk asli Australia, yaitu suku aborigin yang memiliki penampilan fisik mirip dengan orang Papua ya. Namun pada hari ini sebagian besar penduduk Australia ini justru berkulit putih ya, memiliki penampilan fisik seperti orang-orang Eropa ya. Nah, ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Nah, pada zaman dahulu, ini kurang lebih abad ke-17 atau 18 ketika James Cook menemukan pertama kali benua Australia ini. Nah, pemerintah Inggris saat itu mulai melirik benua Australia sebagai tempat untuk memigrasikan penduduknya. Nah, keadaan saat itu adalah di Inggris sana terjadi kepadatan terutama di penjara-penjara di Inggris. Jadi, pemerintah Inggris berusaha untuk memindahkan para tahanan tersebut yang asalnya mereka memiliki rencana untuk memindahkannya ke benua Amerika, ya. Dan mereka mulai mentransportasikan para narapidana ke sana. Namun ketika revolusi Amerika terjadi, ya, nah pemerintah Inggris mulai mencari alternatif wilayah untuk memindahkan para narapidana tersebut. Dan ketika James Cook mulai menemukan wilayah Australia, tepatnya di Australia bagian timur ya. Kalau hari ini mungkin dekat dengan lokasi Sydney atau ya New South Wales. Nah, pada saat itu pemerintah Inggris mulai mentransportasikan para narapidana itu untuk dipindahkan ke Australia. Ya, armada pertama dari 11 kapal narapidana ini berlayar ke Botany Bay. Tiba pada tanggal 20 Januari 1788 untuk selanjutnya mendiami Sydney dan New South Wales, pemukiman Eropa pertama di benua itu. Nah, koloni hukuman lainnya kemudian dibentuk di Van Diemen's Land atau Tasmania. Tasmania merupakan pulau kecil di sebelah selatan Australia. Ini pada tahun 1803 dan selanjutnya disusul di wilayah yang lainnya. Nah, transportasi para narapidana ke Australia ini memuncak pada tahun 1830-an, ya, dan turun secara signifikan pada dekade berikutnya karena protes terhadap sistem narapidana meningkat di seluruh koloni. Ya, nah pada tahun 1868, hampir 2 dekade setelah transportasi ke koloni timur dihentikan, kapal narapidana terakhir tiba di Australia bagian barat. Setelah dibebaskan, sebagian besar mantan narapidana ini tinggal di Australia dan bergabung dengan pemukim bebas, ya. Dengan beberapa naik ke posisi penting dalam masyarakat Australia. Nah, hampir 20% masyarakat modern Australia saat ini itu selain 2 juta orang Inggris adalah keturunan dari narapidana yang dipindahkan yang pada saat ini mendominasi Australia. Lalu bagaimana dengan suku aborigin? Nah, suku aborigin sendiri itu semakin tersingkir oleh penduduk pendatang ataupun orang-orang yang berasal dari Eropa ini, sehingga pada hari ini sebagian besar ataupun wilayah Australia ini hampir didominasi oleh orang-orang yang berasal atau yang pada dahulunya merupakan keturunan orang-orang yang berasal dari Inggris, ya, seperti itu. Nah, berikut pembagian wilayah benua Australia. Nah, Australia terbagi ke dalam beberapa wilayah atau negara bagian. Di antaranya ada Australia Barat, Australia Utara, ada Australia Selatan, lalu ada Queensland, New South Wales, Victoria, dan pulau kecil di sebelah selatan yaitu Pulau Tasmania. Nah, berikut kita bahas tentang Antartika. Antartika, kalau yang kalian lihat di gambar, ini sebagian besar atau hampir seluruh wilayahnya ini tertutup oleh es, ya, dan memiliki suhu sangat rendah atau super dingin. Nah, di sini adalah beberapa fakta menarik mengenai Antartika. Yang pertama, Antartika merupakan benua yang meliputi kutub selatan bumi dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Dengan luas sebesar 14 juta km persegi, Antartika adalah benua terluas keempat setelah Asia, Amerika, dan Afrika.
benua Antartika adalah gurun yang kering dan super dingin, dan merupakan tempat terdingin di muka bumi ini, dan sebagian besar wilayahnya tertutup es sepanjang tahun, mencapai minus 89 derajat Celcius. Jadi dengan kondisi yang ekstrim seperti ini, membuat benua Antartika ini menjadi benua yang jarang ditinggali oleh manusia, ya. Nah, sekitar 98% dari Antartika ditutupi oleh es yang rata-rata ketebalannya minimal 1,9 km, dan populasinya ini jauh di bawah yang lain. Umumnya dihuni oleh para peneliti atau ilmuwan untuk batas waktu tertentu saja. Jadi yang tinggal di sana ya hanya ilmuwan-ilmuwan saja, yang itu pun hanya dalam waktu singkat saja, karena memang mengingat keadaan alam di Antartika yang sangat ekstrim, tertutup es, dingin. Nah, meskipun benua Antartika ini tidak ditinggali atau tidak ideal untuk ditinggali manusia, namun beberapa negara ini mengklaim wilayah Antartika sebagai bagian dari kekuasaannya. Nah, beberapa negara, terutama yang letaknya tidak jauh dari Antartika, pada awal abad ke-20 mengklaim beberapa wilayah di Antartika. Di antara negara-negara yang mengklaim benua Antartika adalah, yang pertama ada Argentina, lalu ada Chili, Inggris, Norwegia, Australia, Prancis, dan Selandia Baru.